Shin Tae-yong ungkap kelemahan timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain muda di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkap anak asuhnya terlihat demam panggung sepanjang pertandingan. Indonesia datang ke Piala Asia 2023 sebagai tim dengan rataan pemain termuda. Efek sudah absen 17 tahun di Piala Asia, tak ada satupun pemain timnas Indonesia yang pernah merasakan atmosfer Piala Asia Senior sebelum edisi 2023 ini. Hasilnya, para pemain timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan saat bersua Irak di matchday pertama grup D Piala Asia. Timnas Indonesia pun kalah 1-3 dari Irak. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan para pemain harus berusaha lebih baik lagi dalam laga-laga ke depan. Ia menilai timnas Indonesia sangat potensial untuk muncul sebagai tim kuat. Jika ingin membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia, timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam. Sebab, jika imbang atau bahkan kalah, peluang lolos timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia langsung tertutup. Gara-gara faktor ini, Shin Tae-yong percaya diri timnas Indonesia bisa bersinar di Piala Asia 2023. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong percaya diri pasukannya bisa bersinar di Piala Asia. Sebab menurut Shin Tae-yong memiliki faktor pengalaman yang dapat membantu Garuda meraih kemenangan di turnamen sepak bola terbesar se-Asia tersebut. Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Di atas kertas, skuad Garuda menjadi tim underdog alias tidak diunggulkan di grup tersebut karena memiliki ranking FIFA terendah. Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia, tertinggal jauh dari Jepang, Irak, dan Vietnam. Kendati demikian, Shin Tae-yong tetap percaya diri skuad Garuda akan mampu meraih kemenangan. Faktornya karena Shin merasa memiliki banyak pengalaman di berbagai turnamen termasuk saat melatih timnas Indonesia hingga Korea Selatan di Piala Dunia. Faktor lainnya, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berkualitas yang bermain di luar negeri maupun benua Eropa. Lebih lanjut, kemenangan yang ditargetkan Shin Tae-yong itu yakni menjungkalkan Vietnam. Sementara itu, dia menargetkan timnas Indonesia mampu menahan Irak agar bisa menjaga asa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Shin ingin ubah karakter permainan timnas lebih agresif. Pelatih timnas sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong berkeinginan untuk mengubah karakter permainan tim asuhannya menjadi lebih agresif melalui peran striker pada turnamen Piala Asia 2023. Dalam turnamen Piala Asia, Coach Shin membawa 6 penyerang. Melalui penampilan di Piala Asia, Shin ingin menunjukkan gaya baru permainan skuad Garuda pada ajang internasional. Pertemuan Indonesia dengan Irak menjadi laga pembuka bagi kedua tim pada babak penyisihan grup D Piala Asia. Pada pertandingan tersebutlah, Shin ingin mencoba strategi baru yang lebih agresif dan tak lagi bertumpu pada dominasi pertahanan. Ia menilai strategi bertahan hanya membuat tim yang ia arsiteki tak bisa berkembang. Dengan pola baru, mental dan keberanian pemain akan lebih terasa. Shin mengakui bahwa langkah anak-anak asuhnya memang tidak mudah dan akan sulit untuk lolos grup dan mencapai babak 16 besar. Jalan Indonesia dalam ajang Piala Asia menghadapi ujian sulit sejak fase grup. Pada grup, Indonesia harus bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang yang menjadi jawara Asia. Timnas Indonesia resmi protes ke AFC atas gol kedua Irak yang offside. Timnas Indonesia resmi melakukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atas gol kedua Irak yang offside. Hal itu disampaikan manajer Timnas Indonesia di Piala Asia, Endri Irawan. Sekadar diketahui, dalam laga perdana kontra Irak, Timnas Indonesia kalah 1-3. Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan Marcelino Ferdinand. Ketika babak pertama diperkirakan berakhir, Irak justru kembali mencetak gol via aksi Osama Jabar Shafeq Rashid. Sebelum terjadinya gol rebound, Muhammad Ali jelas terlihat offside.
Dalam beberapa tayangan ulang yang disiarkan, Muhammad Ali berada dalam posisi offside. Wasit asal Uzbekistan, Ilgiz Tantashev, sempat mengecek VAR. Namun berdasarkan laporan dari petugas VAR tidak terjadi offside sehingga gol kedua Irak disahkan. Gol itu praktis merugikan timnas Indonesia sehingga tertinggal 1-2 di babak pertama. Jika protes ini ditanggapi AFC, apakah akan mengubah hasil akhir laga? Endri Irawan memastikan hasil akhir takkan berubah. Protes ini dilayangkan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti itu. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam. Timnas Indonesia wajib menang jika ingin membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Aura positif datang untuk timnas Indonesia ketika pertandingan memasuki menit ke-36. Efek manis hasil uji coba sebelum laga perdana Piala Asia. Marcelino Ferdinand sukses menyamakan skor imbang 1-1 ke gawang Irak. Gol Marcelino lahir berkat permainan apik Yacob Sayuri. Yacob berhasil membuat malu bek Irak. Pemain PSM Makassar itu melakukan nutmeg saat melakukan penyerangan di sisi kiri pertahanan tim lawan. Yacob langsung memberikan umpan manis ke sisi kanan gawang Irak. Di sana sudah ada Marcelino yang berdiri tanpa kawalan. Marcelino langsung melepaskan tendangan keras yang berhasil menjebol gawang Irak. Hal yang hampir sama saat timnas Indonesia melakukan uji coba sebelum Piala Asia. Kala itu timnas Indonesia beruji coba melawan Libya. Pelatih Libya syok meski menang lawan timnas Indonesia. Pasalnya pemain skuad Garuda ini bisa hancurkan taktik pressing melewati 4 pemain sekaligus.